Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas sebuah saham pelayaran. Waktu itu pernah dibahas di channel ini pada apa nih 22 Maret 2022. Berarti udah cukup lama ya, udah hampir 4 bulan lebih. Nah, jadi ini adalah grafiknya. Kalau kita lihat ya, Maret adalah di sini. Kita balik lagi ya, ada. Sebetulnya ini karena ini naiknya tinggi banget. Ini sebenarnya exhaustion ya gitu ya. Nah, ini naik yang bahaya gitu ya. Cuman nggak tahu nih sekarang apakah bisa atau cuma tipu-tipu. Kemungkinan besar adalah tipu-tipu karena kalau kita melihat teori perhitungan base dari Mark Minervini gitu ya, ini udah mencapai di akhir banget gitu. Nah, ini tuh di 22 Maret. Berarti adalah candle yang ini. Nah, dia di candle yang ini gitu ya. Ini kan kalau dilihat polanya memang base and break gitu ya. Cuman kalau dibilang ini resisten, nah dia cuma menggambarkannya seperti ini ya. Dengan volatilitas ya dia kecil banget gitu. Nah, tapi di saat seperti ini lihat volumenya pun nggak ada gitu. Nah, di situ lagi yang kadangnya gitu ya kita harus sabar banget gitu ya untuk beli gitu ya. Nah, ini sebetulnya minor break ada di sini ya. Yang ini nih candle ini mencuat sedikit, besoknya langsung dinaikin gede banget. Sudahnya ya tinggal ini ya. Jadi nah inilah pentingnya kenapa buy on breakout, kenapa main VCP gitu. Naiknya 100% dalam 2 bulan gitu. Kan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kalau dilihat-lihat gitu atau 100% dalam 2 bulan. Kan ini sangat luar biasa. Nah, sekarang sebetulnya gitu ya. Ini kalau secara berhitung base gitu ya, ini kita anggap ya. Tetap. Nah, uptrend tuh mulai terjadi di sini ya. Ini VCP ya. Ini base satu, ini base satu, ini base 2, ini base 3. Nah, ini ada base 4. Ini base 4. Nah, ini tuh base 5. Base 5 tuh sebetulnya udah cukup berbahaya gitu ya. Cuman ini karena ada sentimen dari laporan keuangan, fundamental gitu ya, yang memungkinkan mungkin saham ini menarik nih gitu ya untuk di beli gitu. Nah, jadi kalau dilihat ya biasalah kita mencari yang namanya garis resisten. Nah, dia garis resisten pertama yang di break adalah ini. Tapi ini masih dalam sisi low chipnya dia ya. Dan ini tuh breaknya minor. Kadang kalau breaknya minor gini susah banget untuk ditebak. Lalu ada lagi di sini. Nah, tapi ini pun nggak kelihatan ya. Ini pun bukan sih gitu ya. Nah, sekarang ya biasa gitu ya. Ada di sini ini di cheat area, di sini low cheat area, di sini cheat area. Nah, kita lihat coba mungkin garis resistannya ada di sini. Sekitaran 360. Ini sebetulnya ini hammer bottom. Nah, ini adalah penentuannya sebetulnya gitu ya. Karena kalau dilihat gitu ya dari misalnya kalau kita ngikutin si pivot point ini, tuh dia break ini kemarin. Ini tuh dia break terus ke bawah. Cuman nggak ada volume terus dinaikin lagi penutupannya gitu. Jadi apakah ini false break atau enggak ya juga nggak tahu gitu ya. Cuman pivot point terjadi di sini. Kalau memang bisa melanjutkan kenaikannya kenapa enggak gitu. Tapi ingat ini udah di base 5 gitu ya. Biasanya kalau base 5 tuh adalah saatnya exhaustion ya, yang benar-benar dinaikin terus sudahnya gagal bikin base terus turun. Kita coba cari contohnya gimana ya. Metro data cobain. Ini terakhirnya ada exhaustion nggak? Nah, seperti ini nih.
B1 misalnya ya, tapi dia udah dari lama sih sebetulnya. Ini cukup konsolidasi lama. Ini base 4, ini stage 1, ini stage 2. So, ini bahkan ini base 1, base 2. Nah, ini tuh ini base 3 ya, di base 3 nggak ada. Terus biasanya naik tinggi, terus ini kita coba cari lagi di saham-saham seperti biasanya tuh terjadi seperti ini nih. Di sini break, naik tinggi, cepet udahnya diturunin. Udahnya siap-siaplah memasuki downtrend. Ini BNI juga ada ya kalau mau dilihat, tapi masih cukup jauh. Tungguin saja gitu. Ini break berikutnya. Kalau yang saya udah beli sih adalah Bank BCA. Sesuai dengan rekomendasi yang kemarin-kemarin gitu ya. Jadi kalau belum lihat ya bolehlah lihat. Nah, jadi seperti itu. Jadi salah satu cara untuk menjual adalah biasanya gitu ya, kita menghitung base 3, base 4 ya bisa jual gitu. Base 5 gitu. Cuman untuk keadaan seperti sekarang gitu ya, sebetulnya kalau zaman dulu enak banget buat nge-hold gitu ya. Kalau dia ini VCP break, bahkan dari sini kalau kita nge-hold tapi ini jangkanya lama ya, bisa sampai 120%. Tapi ngeholdnya jangka lama gitu ya. Kadang itu yang susah sih dilakukan gitu ya. Sabar selama masih memasuki uptrend, masih belum patah trennya, kita trend following, ikutin aja gitu. Tapi ini hati-hati gitu ya. Cuman masalah exhaustionnya aja sih gitu. Dan ini kita lihat beritanya. Nah, jadi si semester 1 ini udah keluar ya. Mencapai pendapatan sebesar 4,06 triliun, naik 32% di periode yang sama. Laba bersihnya pun naik 134%. Nah, jadi ini udah naik gila lagi gitu ya si laba perusahaannya gitu. Jadi makin luar biasa. Terus ini dibilang ada yang targetnya 1635, entah dari mana, tapi ya 1635 masih cukup lumayan gitu ya kalau dari sini. Kalau kita mau lihat, sorry, 1635 mana, kita garis lurus. Kadang orang ngasih target nggak jelas gitu ya, kenapa di sini Fibonacci kah? Tapi tentunya pastinya ada resisten dulu di sini, nggak bisa langsung ke sana. Salah. Nih misalnya break dari sini naik ya 20% kan lumayan. Ini risknya sebetulnya jangan 20%, 12%. Risknya berapa? 4%. Pokoknya lebih bawah dari si candle ini pertanda jelek gitu. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like, komen jika ingin kalian tanyakan, share, dan diskusikan dengan teman kalian. Dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.